saat curhat dan lihat proses seseorang menjadi sukses. Tak semudah yang kalian lihat, tak seindah foto profil di Facebook, di Instagram, di YouTube. Jadi semua proses itu sakit, sedih, dan sekali lagi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbaknya pada hari ini? Beberapa hari yang lalu kita diguncang oleh gempa bumi yang pada jam 2.30 ya Mbak ya. Tapi kebetulan saya tidak merasakan gempa itu. Jadi karena mungkin tidur saya terlalu nyenyak. Buat Mbak-mbaknya yang ada di luar sana yang masih dalam keadaan galau dan gelisah karena keadaan corona saat ini, fokuskan pada tujuan Anda. Saya selalu berkata dan memberikan motivasi bahwa fokuskan tujuan kita, apa yang kita cari selama ini. Di luar sana banyak informasi yang membuat pikiran kita semakin stres, pikiran kita menjadi tidak karuan, pikiran kita semakin rancu ya dengan semua keadaan itu. Dan saya juga tidak tahu gimana Mbaknya bisa mengolah hati, mengolah pikiran, mengolah tata cara kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Dan seringkali di saat-saat seperti ini saya melihat bahwa mbak-mbaknya itu lebih bingung, lebih takut, dan lebih suka curhat pada seseorang yang saya merasa adalah curhatnya salah. Jadi mbaknya itu tidak tahu harus kemana, mbaknya tidak tahu harus seperti apa. Dan akhirnya jalan salah satunya adalah pada Facebook, akhirnya dibully, dan akhirnya mbaknya marah dan menambah kestresannya mbaknya. Jadi saat kita memberikan sesuatu di Facebook dan dikomentari jelek, ya udah makan aja, karena itu adalah resiko dari apa yang kita berikan, feedbacknya ke kita sendiri gitu loh. Jadi sama dengan saya di YouTube ini, ada yang komen gak bagus, ada yang komen bagus, dan jadi saya tidak bisa membatasi seseorang untuk memberikan komen. Dan ada orang yang udah follow saya tiba-tiba di remove, terus follow lagi, di remove lagi. Jadi menurut saya tidak akan fokus pada mereka yang tidak mengikuti saya, tapi saya akan fokus pada apa tujuan saya. Begitu juga dengan mbak-mbaknya. Kalau mbaknya berani post di Facebook dan mengatakan sesuatu di Facebook, dan ingat, resikonya adalah seseorang akan memberikan komen ya. Kalau komen yang baik kita terima, komen yang jelek juga kita harus terima ya. Jadi jangan merasa bahwa komen yang nggak bagus itu suatu hinaan atau makian atau celaan buat kita ya. Tidak. Jadi komen yang tidak bagus juga memberikan arti yang bagus juga buat kita kalau kita ambil positifnya. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana dan punya banyak masalah, punya banyak beban, sebaiknya diceritakan pada orang yang punya pengalaman yang lebih, punya rasa sharing, yang punya rasa berbagi. Dan saat kalian menemukan seseorang, jangan menindas mereka, jangan memberikan mereka tekanan juga. Kalian sharing dan orang dengerin, udah dijelasin tapi kalian menekan. Jadi kalian butuh pembenaran, penekanan pada seseorang yang udah memberikan motivasi pada Anda. Tapi Anda itu tergantung pada orang tersebut. Anggap saja pada teman saya ya Mbak Kontreng gitu ya. Karena informasinya dari Mbak Kontreng, terus Mbaknya tidak mau mencoba mencari informasi sendiri. Dan akhirnya beban itu dicurahkan ke dia. Nah, kalau Mbak Kontrengnya nggak bisa balance, otomatis Mbak Kontrengnya akan meluapkan kemarahan juga pada Mbaknya. Jadi yang terjadi sekarang pincang gitu loh. Mbaknya bisa meluahkan ke Mbak Kontrengnya sebenarnya meluahkan ke siapa? Jadi jangan salah paham, jangan salah mengerti. Jadi kalau seseorang support kamu, kalau seseorang memberikan dukungan kamu, kalau seseorang memberikan cara buat kamu, tolong dicerna, jangan dimakan mentah-mentah. Seperti dulu saya punya teman Mas Sandro ya, karena Mas Sandro pernah buka di YouTube-nya caranya untuk bisa ke Hong Kong dengan begini, dengan begitu, dan akhirnya ada seseorang yang mencoba terbang ke Hong Kong dengan caranya Mas Sandro, dan pada akhirnya orangnya nggak bisa survive, dan orangnya bilang, karena aku terinspirasi dari Mas Sandro. Jadi seolah-olah Mas Sandro ngasih salah jalan ke mbak-mbaknya atau ke mas-masnya yang ada di luar sana.
Sebenarnya tidak ya. Itu pengalaman dari Mas Sandro diberikan pada Anda. Tapi ingat, porsi seseorang itu beda-beda. Jadi kalau Mbak Kontreng porsinya seperti ini, Mas Sandro porsinya seperti ini, dan saya juga punya porsi sendiri. Dan saat kalian bertanya, saya kasih jawaban. Walaupun saya tidak sepintar yang Mbak harapkan, tapi setidaknya saya berpengalaman dalam bidang saya. Jadi saya tahu kurang lebih tentang konsulat, saya juga tahu kurang lebihnya tentang imigrasi di Hong Kong. Gimana caranya, apa yang akan terjadi, kalau datanya kurang ini harus ada ini, kalau kurang itu datanya harus ada ini. Jadi karena di imigrasi itu kita ada listnya Mbak, jadi kita ada ini itu. Jadi untuk hiring helper itu term and condition-nya apa, untuk intermediate helper itu term and condition-nya apa. Jadi saya berpengalaman di situ, dan Mbak Kontreng juga berpengalaman di majikan, gimana cara ikut majikan, dan gimana tata caranya kalau nge-break intermediate. Saya juga tahu, tapi kan Mbak Kontreng secara langsung mengalaminya, kan dia pelaku dalam pekerjaan itu, dan saya pelaku sebagai agensi, dan Mas Sandro pelaku sebagai seseorang yang dari Indonesia jadi turis di Hong Kong, pada akhirnya sampai punya KTP Hong Kong. Jadi jangan dilihat apa yang hasilnya aja. Kalian selalu tidak melihat gimana prosesnya. Kalian tidak melihat kenapa Mbak Kontreng hari ini bisa ngasih pengarahan, bisa memberikan penjelasan tentang ini itu. Kenapa Mbaknya nggak bisa? Sebenarnya buat saya pribadi, Anda dan saya itu sama. Bedanya, Mbaknya mungkin sedikit malas, Mbaknya tidak ingin belajar, tidak ingin membaca, sementara Mbak Kontreng kan spend time ya, seperti dia sharing-sharing sesuatu itu dia sendiri belajar Mbak. Sebelum dia memberikan pada Mbaknya, dia sendiri belajar. Sama dengan saya, sama dengan Mas Sandro. Jadi kita ada langkah, ada jalan di mana kita nggak males gitu loh. Kita di situ belajar berbagai hal. Kalau hari ini saya upload ini, sebenarnya sebelum saya upload, saya lebih banyak untuk mempelajarinya. Sebelum saya sharing, make sure saya paham. Jadi kalau ada yang mengkritik saya, Mbak Yuni sok pinter, bukan saya sok pinter, saya masih dalam tahapan belajar. Mbaknya tidak pernah tahu sebuah proses sebelum menuju hari ini. Yang Mbaknya lihat hari-hari ini adalah Mas Sandro yang sebagai YouTuber, Mbak Kontreng sebagai konselor. Jadi dari dua sisi ini Mbaknya tidak melihat proses. Dan sekali lagi proses itu sakit. Sama dengan Mbak-mbaknya saat ini ikut majikan yang dalam masa-masa corona, masa-masa sulit. Tekanan-tekanan itu memang ada. Tekanan-tekanan itu memang sangat nyata ya. Jadi saya pribadi merasakan banyak kesetresan, kegundahan dari orang-orang lokal sini ya. Jadi saya merasakan itu karena saya tinggal di keluarga yang orang lokal, semua orang lokal. Keluarga saya banyak karena orang lokal. Jadi saya tuh tahu dan saya tuh merasakan dampak-dampak dari peraturan-peraturan yang ada. Kalau saya dengar ada beberapa mbaknya yang udah kena vaksin ya, gara-gara berkumpul 4 orang, 6 orang, atau beberapa orang yang ada di sentra. Saya kurang tahu kalau nggak ada di Causeway Bay yang kemarin katanya double check itu di Taiwan ada 1 tenda 4 orang. Sebenarnya itu kan rasa tidak percaya bahwa bener nggak sih itu peraturan ada. Jadi kita seolah-olah nantang ya Mbak ya. Menurut saya pribadi adalah kita lebih suka mencoba menantang dengan sesuatu yang ada. Buat saya pribadi, kalau sebuah peraturan itu saya tidak pernah melanggar sebuah tatanan pemerintah ya. Sampai saat ini saya tidak melakukan di mana yang melanggar peraturan pemerintah. Saya selalu mencoba sesuatu yang baru. Saya selalu mencoba memberikan motivasi yang baru, memberikan saya jalan yang lebih baru, tapi bukan berarti saya menantang dengan keadaan-keadaan yang ada. Kalau memang di luar tidak boleh kumpul 4 orang, saya, Mas Sandro, Mbak Yuli, 3 orang, kita duduk, kita ngobrol di tempat yang di luar ya, sebenarnya tidak ada efeknya. Cuman tiba-tiba Mbak Yuli bilang, wah kita 3 orang loh, bahaya. Jadi kita langsung split gitu loh. Jadi kita bukan sengaja biarin aja bodo amat, kena ya kena, tidak.
Kalau dipikir uang 5.000 dikasihkan untuk denda, saya tidak rekomen ya. Saya lebih baik buat makan bareng sama teman-teman, lebih enak, atau dikirim ibu saya atau dikasihkan anak saya. Jadi saya tidak rekomen atau tidak memberikan saran mbak-mbaknya untuk menantang peraturan yang ada. Dan sekali lagi, interminute ngebreak visanya 98% tidak turun. Jadi yang 2% itu keajaiban. Jadi kalau mbaknya hari-hari ini ngebreak, interminute nanya sama saya kasih jawaban sekali lagi. Visa 98% tidak turun. Jadi kalau ada agent yang memastikan bahwa mbaknya akan turun visa, saya pribadi, saya ada beberapa anak saya merasa kecewa. Saya sudah mencoba sampai titik darah terakhir dan tetap gagal. Karena saya melihat ada beberapa anak saya yang lolos dan ada beberapa yang anak saya nggak lolos. Jadi sekarang saya lebih memilih amannya aja buat mbak-mbaknya untuk tidak melakukan break. Kalau memang mantap nge-break, pulang Indonesia. Jadi kalau mantap pingin pulang Indonesia, silahkan. Jadi ntar proses lagi masuk PT dan apply lagi ke saya tetap menerima mbak-mbaknya. Yang penting punya rekod baik, tidak mencuri, dan tidak melakukan kesalahan atau kriminal. Jadi kalau mbaknya posisinya didenda, ya bayar. Jangan lupa itu. Itu buat mbak-mbaknya yang punya plan ngebreak ya. Yang pertama adalah gimana proses perjalanan hidup. Yang ketiga, yang kedua adalah kesabaran kita menghadapi hidup ya. Proses dan kesabaran. Jadi proses dari perjalanan hidup saya dan Anda itu sedang diuji. Berkali-kali saya bilang, saat Anda ngos-ngosan, saat Anda merasa capek, sebenarnya posisi kita lagi naik nih. Kalau kita merasakan sakit, kita lagi naik. Coba kalau kita turun, nggak ngos-ngosan kan? Kalau kita lagi datar-datar aja kan nggak ada rasa capeknya gitu. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, saya lebih menyarankan untuk lebih bersabar, dan apa yang saya inginkan, dekatkan diri sama Tuhan. Kalau mbaknya sekarang ada waktu di rumah lebih banyak sholat, lebih banyak berzikir. Kalau mbaknya yang agama Kristen bisa lebih banyak ambil Alkitab untuk mendalami Alkitab. Jadi menurut saya saat-saat ini adalah saat-saat kita lebih mendekatkan sama Tuhan. Karena saya tetap percaya ada mujizat Tuhan, rencana Tuhan itu lebih indah, itu pasti. Dan sekali lagi, tanamkan pada hati Anda, apapun yang itu terjadi, semua adalah rencana dan tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Seperti yang saya katakan, banyak mbak-mbaknya yang punya masalah pribadi, akhirnya sharing dan tidak mendapatkan jalan keluar, malah dapat jalan buntu, malah memberikan tekanan dan mentalnya semakin drop. Jangan mudah putus asa dengan komen orang lain, Mbak. Yang penting sekali lagi, jalankan keinginan Anda, jalankan apa yang Anda inginkan, itu aja. Menurut saya adalah, apa sih yang kalian butuhkan, apa sih yang kalian mau, apa sih yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Karena saya yakin apa yang kalian inginkan itu akan tercapai kalau kita benar-benar menjiwai. Saatnya mbaknya bilang, aku ingin dapat majikan seperti ini, seperti itu. Imbang nggak dengan kemampuan kita? Kalau imbang, why not? Tetap mencoba. Dan banyak di luar sana, saya dengar itu orang motivasi, orang ngasih saran itu bukan buat mbak-mbaknya yang sedang bekerja di rumah majikan. Mereka selalu mengajarkan tentang bisnis, mereka selalu mengajarkan tentang properti, mereka selalu mengajarkan tentang menjadi orang lebih baik. Tapi mereka tidak pernah care, tidak pernah peduli sama mbak-mbaknya yang sebagai pekerja rumah tangga. Itu yang saya lihat dari YouTube semuanya ya Mbak ya. Saya merasa bahwa yang disajikan adalah sesuatu yang entertainer, motivasi, tapi bukan porsi kita yang ada di Hong Kong, atau di Taiwan, atau di Korea yang lagi saat-saat ini butuh dukungan ya. Jadi nggak ada satu orang pun yang menyinggung tentang kita sebagai pekerja migran Indonesia. Tidak ada satu tempat pun untuk kita mengadu. Kalaupun kita mengadu, kita seolah-olah
nggak penting banget gitu loh. Jadi seolah-olah kita harus berdiri. Kenapa saya selalu bilang, ayo sesama TKW, saya dan Anda adalah sama. Kadang-kadang kalau saya ditanyain agak sedikit muntap, sekali sih saya sedikit waktu. Kenapa? Soalnya saya sendiri juga bukan cuman upload di YouTube aja untuk sharing ya. Jadi saya adalah ibu rumah tangga dan saya seorang pekerja. Jadi kadang-kadang saya ada sesuatu yang dimana saya punya tekanan batin. Kadang-kadang kalau saya nggak jawab atau nggak balas SMS mbak-mbaknya, tolong ditanyakan sekali lagi. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau sampai kadang-kadang ada yang menanyakan saya seolah-olah nantang gitu loh. Pertanyaannya adalah seolah-olah saya itu mengambil sesuatu dari mbaknya. Yang kadang-kadang emosi saya juga sedikit terkuras ya, tapi sekali lagi saya punya prinsip, sama-sama keluar dari mulut saya, kenapa saya tidak memberikan jawaban yang terbaik. Itu saya tetap mencoba. Kenapa saya lebih suka panggil mbaknya sayang, cinta. Itu saya ada tujuan. Karena saat saya memanggil mbak sayang, itu kenapa? Saya punya kasih sayang yang harus ada gitu loh. Jangan cuma ngomong aja. Jadi kadang-kadang saya greget gitu ngomong, iya mbak sayang, mbak cinta, mbak cantik. Jadi saya sebenarnya lagi menurunkan emosi saya karena saya punya masalah pribadi dan saya dicecari pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekali lagi saya juga manusia biasa. Kalaupun saya ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya tidak bisa menjadi apa yang sekalian inginkan, tapi saya akan tetap pada porsi saya hari ini untuk memberikan jawaban selagi saya bisa dan sama-sama belajar. Kalau ada yang salah di saya, tolong diingatkan. Kalau ada yang nggak benar di saya, tolong dikasih penjelasan. Bukan 100% saya akan follow Anda, karena saya punya prinsip sendiri. Jadi, hidup saya tidak akan mendengarkan semua orang. Saya punya prinsip sendiri. Tapi, saya akan mencoba untuk mengoreksi diri saya sendiri. Kalau memang ada yang salah, why not? Jadi, itu juga dengan mbak-mbaknya. Sekali lagi, jangan cuma butuh pembenaran saat menanyakan sesuatu. Kalau kalian curhat, kalian ngomong yang kalian inginkan dengan cepat mbak. Karena sekali lagi, saya pribadi nggak ada waktu untuk nanggepin mbaknya terlalu lama yang bertele-tele. Karena HP yang satu berdering, HP yang satunya juga berdering gitu loh. Jadi bukan cuma satu HP saja ya. Jadi HP kantor dering, HP pribadi dering, HP kantor dering. Jadi kadang-kadang saya butuh waktu cepat dan tidak bertele-tele. Apa yang kalian mau? Coba kasih tahu saya. Dan saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik. Tapi saat saya mendengarkan curhatan mbak, tolong dengarkan saya juga. Jadi kasih saya waktu untuk memberikan jalan pada mbaknya. Jangan kalian ngomong saya dengerin, giliran saya ngomong mbaknya nabrak. Kita nggak bisa dong. Kita nggak bisa jalan seperti itu. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar, jangan cari pembenaran saat curhat. Dan lihat proses seseorang menjadi sukses. Tak semudah yang kalian lihat, tak seindah foto profil di Facebook, di Instagram, di YouTube. Jadi semua proses itu sakit, sedih, dan sekali lagi kesabaran kalian itu sangat penting. Karena tujuan kita ada di Hong Kong adalah mencari nafkah. Saya dan Anda tetap ditunggu keluarga di Indonesia. Itu saja pesan dari saya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.